tadi kan saya mencari warga atau masyarakat yang tinggal di sekitaran pemakaman umum ini, namun sunyi, sepi, tidak ada orang satupun. Dan alhamdulillah saya ketemu salah satu warga yang mau diwawancari teman-teman. Ini lokasi rumahnya berada persis samping dan belakangnya itu merupakan area pemakaman umum. Apalagi ini ada pohon yang cukup lumayan besar banget, usianya mungkin udah nyampe ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Posisi rumahnya ini sendiri ini berada di sini teman-teman, dan kita turun ke bawah sini nih karena kebetulan bapaknya sama si ibu sedang berada di tempat pekerjaannya nih, lagi beres-beres barang bekas. Kita coba yuk lihat. Nah, ini posisi rumahnya teman-teman. Ini posisi rumah ibu dan bapak, itu ke arah samping ya. Dari sini supaya kelihatan jelas ya. Adalah area kuburan, pemakaman tuh. Belakangnya makam, sampingnya juga makam. Sungguh luar biasa, hebat banget nih. Keluarga ini tinggal di tempat seperti ini, di paling ujung perkampungan dekat dengan pemakaman umum. Assalamualaikum. Nah, Bapak, Ibu, punten. Pak punten ngawagel waktos. Ayo ngobrol menawi kersa gitu. Di sarang si ibu Pak di ditu tuh ya rosen. Beh kadangu suantena dua nana teh. Nah, wios di palih dia Bapak nak. Bapak abi nempelkan lambiknya Pak sakedap pada kadangu. Jadi, nah, atas beh kadangu sarang si ibu, sarang si bapak. Ngobrol nak. Wah, ada nak gaduh bayi Pak. Mohon. Tinggalnya di makam ya Pak ya. Sanes di makam, sisi makam. Sisi makam ya. Sisi makam. Dekat kuburan ya. Sungguh berani banget nih Bapak nih dan keluarga, apalagi punya anak kecil. Ini anaknya baru punya 3 Pak. 3. Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Saya ngobrol sama Bapak siapa nih? Bapak Ramdan. Bapak Ramdan. Bapak Ramdan terkenalnya nama asli itu Ramdan tuh? Bukan. Anak pertama. Oh, Bapak Ramdan. Berarti panggilnya Bapak Ramdan aja ya? Iya. Kalau ibu namanya Bu Teteh? Ibu Ramdan. Ibu Ramdan juga, Mamah Ramdan ya terkenalnya ya. Nah, Pak Ramdan, saya pengen ini nih ngobrol seputar kehidupan Bapak selama tinggal di sini. Samping, belakang rumah Bapak itu merupakan area pemakaman umum yang cukup besar. Apalagi itu ada pohon yang mungkin usianya ratusan tahun ya Pak ya? Iya. Yang besar banget tuh. Kalau tinggal di sini udah berapa lama sih Pak Ramdan? 8 gitu, 10 gitu. 10 tahun. Dari tahun 2012 berarti ya? Kita pernah mengalami kejadian apa saja sih selama 10 tahun tinggal di tempat ini? Samping, belakang rumahnya itu pemakaman, kejadian-kejadian mistis atau kejadian-kejadian aneh yang di luar nalar manusia tuh Pak? Ya kalau kejadian ada. Kalau ngelihat belum. Kalau kejadian tuh paling kalau ada yang meninggal, seperti ada yang mencangkul, terus ada suara burung-burung, ada apa ya, ada kalau ada orang yang dibilang orang yang menangis, nggak ada. Seumur saya di sini. Itu yang mencangkul itu seperti orang yang mau menggali kubur gitu Pak? Itu salah satu pertanda kalau besoknya mau ada yang meninggal dunia? Bukan besoknya, seminggu. Oh. Seminggu kemudian baru ada yang meninggal dunia. Itu suara orang yang sedang gali kuburnya atau yang mencangkulnya itu berarti seminggu berturut-turut? Tiap malam? Enggak, cuma 3 kali. 3 malam? 3 malam. Kalau burung berturut-turut 2 minggu.
2 minggu terus suara burung. Ya cincuing ya kalau di kampung ya Pak ya. Kalau uncuing kalau di kampung sama elang putih. Elang putih. Oh, elang putih berarti bukan elang putih, apa sih? Burung hantu gitu? Bukan. Bukan. Burung hantu ada suaranya juga. Oh. Burung hantu kayak burung kayak ayam suaranya, tapi burung bukan anak ayam. Elang putih ada di sini mah. Pernah waktu kejadian dulu tetangga saya mau nembak burung 2 kali nggak kena, yang ketiganya dikaliin ke bumi, ditembak kena, tapi besok paginya anaknya meninggal akibat nembak burung elang putih. Oh, burung elang putih. Oh, jadi burungnya sangat sakral banget ya Pak ya. Jikalau kita membunuh burung elang putih tersebut, anak kita pasti meninggal dunia. Bukan anak kita, keluarga Salah satunya keluarga, mau anak, mau istri, atau mau kakak gitu ya. Aduh, berarti burung itu di sini sering berkeliaran Pak? Jarang, tapi kalau mau ada yang meninggal pasti ada keluar malam. Tapi setiap malam. Berarti suara mencakul juga tengah malam atau jam berapa tuh Pak? Nggak tentu, kadang jam 10, kadang jam 12, kadang jam 2. Suara orang yang mencangkul menggali kubur tersebut. Itu suaranya dari samping atau dari belakang rumah sih Pak? Kalau burung? Oh, yang mencangkul? Mencangkul paling dari sini. Kan kalau dari sini yang kedengar 7 kali. Dari mana? Dari yang dekat sama saya. Ini makam ya Pak ya? Yang dekat sama saya. Kalau agak jauhan paling 3 kali. 3 kali mencangkulnya. Oh. Suara mencangkulnya paling 3 kali, kalau yang dari dekat sini 7 kali. Tapi itu suaranya jelas banget gak Pak? Suara kayak rame banyak orang gitu atau gimana? Enggak ada. Cuman paling cangkul aja. Suara cangkul doang. Gitu. Kalau itu di pohon besar itu yang di belakang Pak, pernah dengar apa atau melihat apa gitu? Kalau melihat gak pernah, tapi saya pernah mendengar dari suatu anak kecil. Tapi sekarang udah dewasa. Dulu tuh nginep di temennya, nggak tahu apa, ke bawah mimpi, nggak tahu kenapa, kata dia bangun, udah pagi. Ternyata kan baru kata orang rumah temannya itu baru jam 12 malam, tapi kata dia udah pagi, udah siang. Saat lewat pohon kiara itu banyak anak kecil yang lagi main, katanya. Teman sebayanya mungkin ya? Mungkin. Tapi suasananya kelihatannya bukan malam, siang. Katanya. Sama anak itu? Sama anak itu. Malah main di pohon kiaranya? Enggak. Lewat aja dia mah. Cuman banyak anak yang lagi main. Ada yang gelantungan, ada yang lagi ketawa. Ya biasalah anak-anak gitu ya Pak ya. Ada yang sedang bercanda mungkin sama temannya, atau lagi apa gitu. Berarti banyak hantu anak kecil di sini ya Pak ya? Mungkin saya belum pernah melihat seumur saya di sini. Ini juga dengar-dengar anak Bapak yang pertama kalau misalkan sekolah ngaji itu ke lewat pemakaman ya Pak ya? Itu udah terbiasa ya? Terbiasa, belum mendengar ada apa, meskipun ada orang baru meninggal dia lewat sana nggak ada. Nah, kalau pengalaman mistis Bapak Pak, selain di sini pernah di mana aja tuh pengalaman mistis yang menurut Bapak paling mengerikan sepengalaman hidup Bapak selama tinggal di sini? Paling daerah Cijogjog, Salawangi. Bantar Ujak berarti Pak ya? Mungkin ya. Itu gimana ceritanya tuh Pak? Saya waktu itu lagi ngambil injuk ya, yang bahan buat sapu. Ada satu pohon ya, berdekatan juga sih sama pemakaman. Saya juga sampai gak berani ngambilnya, soalnya ada yang meluk pohonnya. Kira-kira 2 meteran lah tinggi orangnya itu.
satu tempat, terus yang satu tempat lagi ada yang ngikutin suara kita lagi motong injuknya itu. Terus ada lagi yang saya sampai nggak berani di bawah sekolah Parakan kalau nggak salah apa tuh. Nah satu lagi mah pohon gula aren itu lagi dililit sama ular sebesar pohon kelapa kalau nggak salah. Waduh, besar banget ya Pak ya ularnya. Tapi itu bukan ular Biasa. Itu ular jadi-jadian atau ular gaib ya Pak ya. Orangnya urai gaib. Kalau itu Pak keranda mayat ya. Karena saya sering nih wawancara yang kayak gini, yang tinggal dekat pemakaman. Katanya kalau misalkan ada yang mau meninggal dunia itu keranda mayat suka goyang sendiri. Itu gimana? Bapak pernah nggak dengar atau ngalamin, lihat? Kalau ngelihat belum. Tapi kalau dengar udah. Di sini juga kadang terbang sendiri yang di sini. Tapi pernah saya tuh di makam Cikesal ya, makam Cikesal. Kalau nggak salah ada mayatnya. Saya lagi ngojek malam, keranda tuh halangin jalan saya. Ada mayatnya Di dalam keranda itu. Di tengah-tengah jalan. Tengah-tengah jalan. Terbang berarti Pak? Nggak tahu, tapi di setengah jalan. Pas Bapak melintas tiba-tiba udah ada di situ. Tapi kalau kitanya udah istighfar gimana, nggak ada lagi. Sudah eling lah sudah ingat sama yang Maha Kuasa. Itu langsung ngilang kan? Ngilang. Itu di daerah pemakaman mana Pak? Cikesal. Berarti menurut Bapak takutan di sini atau di pemakaman yang lain Pak? Kalau bagi saya sama aja sih. Sama aja. Cuman kan kalau yang paling takut tuh paling di Jogjog. Apa? Di Jogjog. Di Jogjog yang itu yang ada suara laki injuk ya Pak ya, buat sapu lidi. Tiba-tiba ada suara yang ngikutin. Ada orang sebesar setinggi 2 meter. Kan berapa besarnya orang itu 2 meter. Bener ya Pak ya. Tapi kalau di pemakaman yang lain nggak sebanding sama di daerah di Jogjog. Biasa aja, bahkan yang di Bapak pun biasa. Iya, yang biasa aja. Itu kalau tengah malam nih Pak, Bapak pernah nggak keluar ke tengah pemakaman melintasi pohon yang besar itu? Pernah. Pernah. Biasa-biasa aja. Biasa aja, nggak ada apa-apa. Aduh, hebat ya Pak. Malahan kan saya beres-beres di sini sampai jam 12, kadang sampai jam 3 gak ada apa-apa. Di sini itu? Di sini. Padahal sampingnya itu makam ya Pak. Aduh, berani banget. Malah dulu di sebelah sana. Sebelum pindah ke sini. Di mana Pak? Yang pas warna merah itu? Di belakang rumah. Lebih dekat. Oh, lebih dekat lagi dengan makam? Kelihatan makamnya juga. Aduh. Tapi nggak ada apa-apa. Tapi itu kecil Pak. Anak-anak juga Suka makam di situ malam tuh. Sebelum dia ngantuk main mungkin sama saya. Di makam? Ya di sini. Di sini kadang-kadang. Kadang di belakang rumah. Sambil beres-beres ini rongsok. Oh, sambil beres-beres rongsok. Anak-anak pun ini yang kecil-kecil itu bermain di pemakaman itu udah hal biasa walaupun tengah malam Pak. Itu kecil ke yang baik nggak ada yang ganggu atau gimana? Nggak ada. Alhamdulillah ya Pak ya. Semoga jangan sampai ya Pak ya. Ya jangan. Karena istilahnya gimana ya? Karena kita hidup di sini tuh tujuannya masing-masing aja ya Pak ya. Masing-masing mereka kita. Gitu. Dan juga konon katanya Pak
Ramdan ya? Ya. Bisa apa ya istilahnya melihat hal-hal gaib. Tadi juga saya sempat merinding, teman-teman bilang di saya tuh ada yang ngikutin katanya. Itu gimana Pak? Bisa diceritakan, bisa dijelaskan? Sosok apa sih yang ngikutin saya? Orangnya biasa sih, cuman buat jaga-jaga aja lah, mungkin titipan dari orang tua atau bapak, kalau tuh ya titipan aja buat jaga-jaga Buat diri saya mungkin. Enggak, soalnya kan banyak yang bilang kayak gitu teh, di si Ama punya khodam lah, punya inilah, punya itulah katanya. Tapi saya sempat bengong Pak, sempat bingung. Bingungnya kenapa? Kan saya nggak pernah wirid apa, nggak pernah puasain apa, nggak pernah yang kayak gitu-gituan. Apalagi buat khodam-khodam yang kayak gitu saya nggak ngerti gitu ya Pak ya. Namun cina ada yang ngikutin saya, aneh dari mana asalnya gitu. kan. Kalau khodam tuh nggak bakal bertahan lama, tapi kalau orang titipan dari orang tua kita pasti bertahan. Tapi ini sosok yang ngikutin saya tuh sosoknya jahil nggak Pak? Enggak. Coba ngikutin aja, menjaga diri berarti kita ya. Takutnya ada yang apa-apa gitu ya. Enggak, ada yang iri, ada yang mau jahil sama kita. Nah itu aja. Oh gitu ya Pak ya. Berarti nggak membahayakan buat diri saya ya Pak ya? Nggak membahayakan juga buat orang lain? Enggak. Oke, Bapak Ramdan ya. Dan selain itu Pak, kisah mistis apa lagi Pak yang pernah dialami selain di daerah Cijogjong, Cikesal, terus di sini? Ada di Makam Jaga. Gimana ceritanya tuh Pak? Saya waktu dulu sebelum menikah, saya mau beli solar ke Talaga, bawa kendaraan motor. Nah, mau lewat pemakaman itu, mati lagi, diturunin hidup lagi, naik lagi sampai gerbang, mati lagi sampai 3 kali. Yang keempat kalinya saya sadar motor saya nggak ada klaksonnya. Saya pamitan sambil permisi. Nah baru saya jalan. Kalau Teteh, Ibu Ramdan, Mama Ramdan pernah mengalami kejadian apa di sini selama tinggal di sini? Nggak pernah lihat sosok apa-apa gitu. Karena berarti kalau malam pun ke makam suka ditinggalin sama Bapak Ramdan juga, tapi nggak ada apa-apa. Sendirian di rumah tuh sama anak-anak doang berarti ya? Hebat banget nih, ini berarti bener-bener pemberani semua nih. Tapi seberani-beraninya orang suka ada peribahasa di atas langit masih ada langit ya Pak ya? Iya. Mungkin Bapak di sini nggak merasa takut, tapi kan tadi contohnya di tempat lain kan takutnya luar biasa gitu. Jadi nggak ada yang mungkin yang benar-benar orang pemberani banget ya Pak ya? Nggak ada. Karena mungkin Bapak tidak takut di sini karena sudah terbiasa di sini. Kalian ke tempat lain kan tetap aja ada gangguan gaib ya Pak ya? Kan kata orang ada apa yang paling kuat cuman satu, Tuhan kita. Ya benar. Oke, kalau sesama makhluk tuh nggak ada yang kuat. Karena ada peribahasa itu di atas langit masih ada langit gitu ya Pak ya? Nggak ada orang yang kaya karena ada yang lebih kaya lagi. Nah gitu. Nggak ada orang yang jago karena ada yang lebih jago lagi gitu ya Pak ya. Dan jabatan pun sama, nggak ada yang jabatan paling tertinggi, tetap ada jabatan. Kan ada orang nggak bisa ditembak, nggak bisa dibacok, tapi asal tahu kelemahannya di sebelah mana pasti kena. Iya betul. Kan dulu yang meninggal di bawah sana katanya nggak bisa dibacok, tapi kena sama silet di belakangnya ada kertas sebesar jempol. Nah langsung meninggal. Oh, itu yang membunuhnya. Dia nggak bisa dibacok sampai udah digorok lehernya masih hidup, tapi kena silet sedikit di pundaknya, ada kertas sebesar jempol, udah diambil, dia meninggal. Oh
iya iya benar ya. Nah, Berarti pasti ada kelemahannya Pak pasti ya. ada kelemahannya. Satu yang nggak ada kelemahannya Tuhan gitu. Ya betul. Bapak terima kasih, Ibu terima kasih atas waktunya udah mau diajak bincang-bincang sama saya nih, ngobrol-ngobrol sama saya, diberi kesempatan. Nah ini Pak ada sedikit rezeki nih Dek, ambil Dek, sini Dek. Ramdan sini, sini. Nah ini buat beli permen ya. Nah, ambil aja. Terima kasih. Iya sama-sama. Semoga Bapak dan Ibu dan juga anak-anak selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan Amin. umurnya, diberkahkan hidupnya. Sama-sama. Abang juga semoga sehat, Amin, semoga dipanjangkan umurnya, amin, amin, dimudahkan milik rezekinya, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. diselamatkan sekeluarga, Amin, amin, mau kemana-kemana selamat. amin, amin. Ah, segitu aja. Ya.